Halo sahabat Kapas, berjumpa kembali bersama saya Pendeta Widodo Purwanto dalam program Kapas. Keluarga Allah pasti akan ke surga. Kami senang Anda boleh bergabung kembali dengan kami dalam program yang menyajikan diskusi seputaran pernikahan dan rumah tangga untuk membantu keluarga Kristen bahagia di dunia ini dan tentunya bersiap ke surga. Dan kali ini kita akan membahas satu topik yang sangat menarik dan penting dengan judul Bahasa Kasih Orang Tua kepada Anak. Nonton MotoGP di Mandalika, pengennya ketemu Valentino Rossi. Anak manis, punya papa dan mama, didiknya dengan bahasa kasih. Lantas, apa dan bagaimana bahasa kasih yang tepat orang tua kepada anak? Temukan jawabannya sesaat lagi, tetap bersama kami dalam program Kapas. Keluarga Allah pasti akan ke surga. Saksikan selalu program Keluarga Allah Pasti ke Surga setiap Kamis pukul 18 waktu Indonesia Tengah di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Masih bersama kami dalam program Kapas dan untuk membahas topik kita yang sangat penting dan menarik, saat ini sudah hadir bersama kami di studio Cornelius Media, narasumber kita yaitu keluarga Pendeta Manembu Ringkuangan. Pendeta Jenry Roflans Manembu MTH adalah seorang hamba Tuhan yang memiliki begitu banyak pengalaman pelayanan. Untuk Gereja Masih Advent Hari ke-7, beliau pernah melayani sebagai penginjil literatur selama 10 tahun di daerah Conference, Manado, dan Provinsi Maluku Utara, kemudian melayani sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta, dan Direktur Departemen khususnya di daerah Misi Maluku dan wilayah pelayanan daerah Misi Minahasa Utara, Kota Bitung, selama 18 tahun. Pendeta Jenry Manembu saat ini dipercayakan Allah melayani sebagai Direktur Departemen Penerbitan dan Roh Nubuat Gereja Masih Advent Hari ke-7 daerah Misi Minahasa Utara, Bitung. Sedangkan Ibu Paula Ringkuangan saat ini melayani sebagai literatur evangelis dan keluarga Pendeta Manembu Ringkuangan dikaruniai Allah 3 buah hati. Freji, Roflans, dan Putri Aprilia Manembu. Keluarga ini adalah keluarga yang bersahaja dan berdedikasi di dalam pelayanan. Baik, mari kita sapa narasumber kita pada saat ini. Shalom Pendeta Jenry Manembu dan Ibu. Shalom Pendeta Widodo. Apa kabarnya Pendeta dan Ibu? Puji Tuhan luar biasa. Sehat ya? Amin. Puji Tuhan luar biasa. Senang sekali kita boleh berjumpa di dalam program Kapas pada kesempatan kali ini dan terima kasih telah menerima undangan kami menjadi narasumber di tengah-tengah banyaknya kesibukan pelayanan pendeta dan Ibu. Dan untuk memulaikan diskusi kita, Pendeta dan Ibu, kita akan awali dengan doa. Mari kita tunduk kepala dan kita satu dalam doa. Terpujilah namamu ya Tuhan Allah kami, sebab Engkau baik. Engkau mempertemukan kami kembali di dalam program Keluarga Allah Pasti Akan ke Surga Cornelius Media. Pada kesempatan ini kami akan memulaikan diskusi kami bersama narasumber kami, keluarga Pendeta Manembu Ringkuangan. Tuhan urapi keluarga ini, dan kiranya apa yang dibagikan boleh menjadi berkat bagi keluarga-keluarga Kristen, sahabat-sahabat Kapas yang bergabung bersama dengan kami pada kesempatan program Kapas kali ini. Terpujilah Engkau Tuhan, inilah doa kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Baik Pendeta Manembu dan Ibu, senang sekali topik kita kali ini membahas tentang bahasa kasih orang tua kepada anak. Nah, mengapa topik ini penting untuk kita didiskusikan? Apa sebenarnya tujuan atau objektif dari diskusi kita pada kesempatan kali ini? Silakan, Pendeta dan Ibu. Terima kasih untuk kesempatan yang sudah diberikan bagi kami. Puji Tuhan, kami dapat mengikuti acara Kapas pada saat ini. Amin. Dan menjadi topik kita pada saat ini adalah bahasa kasih. Nah, kami sebagai orang tua tentunya mendapat satu tugas yang mulia yang dipercayakan Allah kepada kita sebagai suami istri. Nah, tugas itu bagaimana kita bisa merawat anak kita, menjaga, memelihara, dan memberikan kasih sayang kepada anak-anak kita. Kadang orang tua, karena kesibukan mereka masing-masing, sehingga kita tidak bisa melihat pertumbuhan atau perkembangan anak-anak kita. Sehingga kita tidak bisa mengenali anak-anak kita sejak dini. Jadi kita sebagai orang tua, kita harus tahu bagaimana kita bisa memperhatikan, mengenali anak itu sejak dini agar anak itu bisa merasa bahwa kita mencintai mereka.
Baik, itu dari Ibu ya. Jadi diskusi ini penting untuk kita boleh mengangkat apa yang seringkali dilupakan oleh orang tua Kristen karena Iya. kesibukan melupakan anak-anak mereka. Dari pendeta, mengapa topik ini penting untuk diangkat, pendeta? Ya, terima kasih Pendeta Widodo. Ini hal yang menarik dan sangat penting untuk kita lihat. Saya ingin melaikannya ketika Allah menciptakan keluarga atau melembagakan keluarga ini. Allah ingin agar keluarga itu bahagia. Ya. Dalam kebahagiaan itu ada unsur kasih. Itulah sebabnya Allah mengharapkan agar lembaga yang suci ini benar-benar akan merasakan satu suasana yang berbeda dengan apa yang ditawarkan oleh dunia. Nah, mengapa bahasa kasih orang tua kepada anak ini penting? Oleh karena secara alami ketika satu keluarga dibentuk dan kemudian melahirkan anak atau keturunan selanjutnya, anak cucu, itu juga akan membentuk nanti keluarga yang baru dan itu akan berkesinambungan. Jauh ke depan Allah mau agar keluarga ini merasakan kasih sayang dan rencana Allah yang semula. Tidak bisa disangkal bahwa ketika dunia ini dijama oleh dosa, maka rencana Allah itu terganggu dengan dosa. Tapi kita bersyukur karena Allah tidak meninggalkan keluarga-keluarga Kristen ini seperti tidak memiliki pengharapan lagi. Memang ada masalah, tapi bagaimana kita mau menjaga, memaintain agar rencana Allah itu terus terlaksana untuk generasi-generasi selanjutnya. Sampai nanti di hari Maranatha berharap semua keluarga Kristen ini akan pasti ke surga. Amin, amin. Itulah sebabnya buat saya secara pribadi pertanyaan ini sangat penting. Objeknya jelas, pentingnya jelas, bagaimana kita memaintain keluarga-keluarga yang dalam lingkungan dunia yang berdosa, kita mampu berdiri dalam rencana Allah yang sesungguhnya, di mana kita harus melihat keluarga itu secara utuh. Nah, dalam menjaga keluarga itu, hal yang paling penting, unsur yang penting di sana adalah bagaimana kita mau menyampaikan bahasa ini yang bisa dimengerti, contoh untuk anak, dalam kesadaran penuh, sehingga anak itu bisa memahami bahwa orang tua saya mengasihi saya. Dan ini tujuan Allah. Karena kita kan menduplikasi kehidupan Allah, rencana Allah. Dan Allah mau rencana itu terduplikasi bagi keluarga-keluarga yang ada saat ini, sehingga rencana Allah semula untuk keluarga ini akan terejawantakan di dalam kehidupan seluruh keluarga Kristen di sepanjang generasi. Barangkali itu, pendeta. Baik, terima kasih. Jadi ini pentingnya ya. Iya. Kita akan diingatkan tentang rencana Allah, dan itu akan terjadi berkesinambungan antara generasi yang pertama, kemudian menghasilkan generasi selanjutnya. Benar. Bahkan- Jangan sampai putus. Jangan Ya. sampai putus. Baik, jadi bahasa kasih itu penting untuk kita jaga dan pelihara dan teruskan kepada anak cucu. Amin. Nah, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan bahasa kasih? Khususnya dalam pembahasan kali ini, orang tua kepada anak. Mungkin pendeta dan ibu boleh jelaskan apa sebenarnya bahasa kasih orang tua kepada anak, disertai dengan contoh yang sederhana yang sahabat Kapas boleh mengerti dengan jelas dan praktis. Bahasa kasih itu adalah ungkapan hati kita kepada orang ataupun contoh orang tua kepada anak. Jadi kita harus berbicara kepada anak, memberikan belayan, kasih sayang kepada anak. Jadi itu komunikasi itu penting sekali. Bahasa yang bisa dimengerti oleh anak. Baik, jadi bahasa yang
menyampaikan kasih itu supaya anak menangkap bahwa orang tua sayang ya Iya. kepada mereka. Baik, terima kasih Ibu. Dari pendeta mungkin? Iya, terima kasih Pendeta Widodo. Kasih adalah bahasa yang universal. Ya. Di mana saja kita berada di belahan bumi mana, kita akan selalu bersentuhan dengan bahasa kasih. Iya, betul. Sebagai orang yang percaya, kita sangat yakin bahwa Allah itu adalah kasih. Dan Allah mau agar tabiatnya ini bisa terpantul dari manusia yang ia ciptakan dalam rancangan dan gagasan Allah itu sendiri. Sehubungan dengan pengertian bahasa kasih, jadi bahasa itu adalah sesuatu cara kita membuat satu komunikasi agar bisa dimengerti oleh orang lain. Ya. Dalam konteks ini kita berbicara tentang bahasa kasih orang tua kepada anak. Nah, bicara khusus tentang bahasa kasih. Seorang pakar psikologi mengatakan bahwa ada 5 hal sehubungan dengan bahasa kasih. Ada 5 komponen utama bahasa kasih itu. Mungkin Ibu Maniambu boleh menyampaikan ada 5 komponen yang utama dalam menyampaikan bahasa kasih. Yang pertama adalah pujian. Ketika anak itu melakukan hal yang baik, lalu kita memuji dia, maka anak itu akan merasa senang. Yeah. Yang kedua, yaitu waktu. Jadi waktu kita sebagai orang tua, walaupun sesibuk apapun, kita harus mempunyai waktu dengan anak kita. Kita bermain, bernyanyi bersama, berdoa bersama. Jadi anak itu merasa ada waktu dengan anak kita. Yang ketiga itu sentuhan. Jadi ketika anak itu dia masih kecil, dia sangat membutuhkan sentuhan dari seorang ibu. Apalagi ketika anak itu menangis, lalu kita memeluk dia, mencium dia, dia akan merasa bahagia. Ataupun menyusui anak kita yang masih kecil, dia akan merasa bahagia. Yang kelima itu pelayanan. Kita harus memenuhi semua kebutuhan dari anak-anak kita. Apakah itu masa pertumbuhan, makanan, atau pendidikan, dan lain sebagainya. Jadi kita harus penuhi. Dan juga yang terakhir adalah hadiah. Reward. Kita harus memberikan hadiah khusus buat anak apabila dia membuat sesuatu yang berharga, yang mungkin. Jadi kita, apalah gunanya kita memberikan hadiah walaupun itu hanya sederhana. Tapi ketika kita memberikan perhatian kepada anak, maka anak itu akan merasa senang. Baik. Jadi ada 5 cara ya ekspresi untuk mengungkapkan kasih. Mungkin dari pendeta ada yang ingin ditambahkan? Iya benar, saya hanya menguatkan ide tadi. Jadi bahasa kasih orang tua kepada anak itu harus diungkapkan, pendeta. Ketika kita mengatakan I love you, aku cinta padamu, itu memiliki satu kekuatan yang sangat besar, akan mempengaruhi cara berpikir anak itu dan perilaku dia. Dan ketika kita bilang I love you, itu mesti diejawantakan, bukan sekedar bicara. Jadi kekuatan bicara itu akan berpengaruh bagi kejiwaan anak itu. Ketika kita I love you, itu kan, tapi ketika kita buat itu dalam mimik yang betul-betul memang benar-benar keluar dari lubuk hati, betul kita mencintai dengan kata dalam tanda petik jangan munafik. Karena banyak kali kita cuma sekedar rupa saja. Harus genuine ya? Iya benar, itu yang saya maksudkan. Kemudian ada bahasa lagi yang bisa dimengerti, tidak semua dengan kata-kata, tapi dengan sentuhan. Saya ingat satu iklan di televisi. Ada sentuhan saja sudah membuat seorang bayi merasa nyaman, merasa care. Dia tidur di pangkuan ibu, merasa bahwa dia diperhatikan.
Kemudian apalagi penghargaan. Mendidik anak mengerti bahwa dia dikasih, dicintai, bahwa kita peduli. Tidak salah kita memberikan reward ketika dibuat sesuatu yang betul-betul positif. Nah, hal-hal seperti itu akan membentuk kesan yang besar yang kemudian akan selalu diingat oleh anak-anak. Ingat, kita mau mengembalikan apa yang rencana Allah tadi yang saya maksudkan. Jadi ada berapa hal pendukung ini agar kita benar-benar ada dalam satu bingkai rencana Allah untuk keluarga Kristen dari waktu ke waktu. Karena kita mau ke surga, pendeta. Amin, amin. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi itulah definisi dari bahasa kasih serta ekspresinya ya. Iya. Yang ada 5 tadi yang sudah dijelaskan oleh pendeta dan ibu. Nah, kalau begitu apa akibat atau dampak negatif bila orang tua Kristen, kita berbicara orang tua Kristen ya, gagal di dalam mempraktekkan bahasa kasih atau di dalam mengkomunikasikan cinta mereka kepada anak-anak mereka. Mungkin pendeta dan ibu bisa jelaskan apakah ada efek jangka panjangnya atau jangka pendeknya, baik kepada si anak maupun saya pikir berdampak juga kepada orang tua. Iya. Silakan pendeta dan ibu. Memang kalau kita tidak mengisi dengan kasih sayang 5 poin ini, kita tidak mengisi dengan baik kepada anak-anak kita, maka anak itu merasa bahwa dia tidak disayangi oleh kedua orang tua. Jadi dia merasa bahwa dia jauh daripada orang tua. Makanya dia akan menimbulkan satu masalah di dalam hidupnya, yaitu satu masalah negatif yang akan muncul ketika kita tidak memperhatikan 5 cara ini, kita tidak buat kepada anak-anak kita. Nah, masalah negatif ini orang tua harus peka dengan anak tersebut. Baik, Pendeta Widodo. Ya. 5 hal tadi itu kita ibaratkan seperti baterai. Ya. Dan baterai itu harus kita charge terus. Ketika salah satu komponen itu hilang, maka itu akan berdampak negatif. Apa yang akan terjadi dalam jangka pendek? Anak akan kelihatan murung, dia akan kelihatan seperti tidak berpengharapan. Betul. Lebih jauh daripada itu, bisa saja stres dan depresi. Dan tindakan-tindakan negatif lainnya akan menyusul ketika anak-anak itu merasa stres dan depresi. Jadi, itulah sebabnya saya katakan tadi bahwa itu mesti di-charge terus. Di-charge, dijaga, di-maintain. Ya. Nah, ketika kita kehilangan salah satu bagian dari komponen ini, maka faktor-faktor negatif ini akan muncul. Dan sesuatu yang diulang akan jadi kebiasaan. Dan kebiasaannya akan diulang-ulang akan menjadi tabiat. Dan itulah pengaruh jangka panjang. Apa itu? Ya, tidak jarang kita akan melihat ada orang yang lari, anak-anak yang lari mencari identitas dirinya, kemudian bergaul di luar sana, masalah narkoba, Ya, betul. kejahatan-kejahatan lainnya. Ada banyak info yang bisa didapat bahwa ketika mereka hilang sentuhan, hilang kasih sayang, efeknya sangat berat. Sangat berat. Dan itu akan membuat keluarga-keluarga Kristen kehilangan arah untuk kembali ke surga. Betul. Nah, mari kita maintain ini. Mari kita maintain. Barangkali itu yang boleh dapat kami Dan kalau sampaikan. anak-anak punya masa depan atau Hilang. keadaan mereka hilang, orang tua bisa stres juga ya, pendeta? Jadi stres double. Stres double. Anak stres, orang tua stres. Tapi intinya adalah kembali berpulang kepada orang tua. Itulah sebabnya kita orang tua ini betul-betul mempersiapkan segala sesuatu. Dan itulah bahasa kasih yang perlu kita ungkapkan dan kita ejawantakan sehingga anak-anak ini yang dalam tanda petik ini kan mereka ketika mereka bertumbuh dari bayi, anak-anak, remaja, dewasa akan membentuk keluarga yang baru. Iya, betul. Dan bagaimana hasilnya keluarga berikut dan berikut itu kita tentukan sejak dini, sejak sekarang.
Dan karena mereka kan menduplikasi apa yang kita ajarkan. Itu yang perlu kita ingat. Karena kalau kebiasaan buruk yang mereka bawa jadi tabiat, dan itu akan berkepanjangan dan sangat susah untuk dirubah. Baik, terima kasih. Tadi Ibu sempat katakan orang tua harus peka ya. Iya. Jadi harus peka terhadap situasi, kondisi, bagaimana kita harus berhasil mengkomunikasikan cinta kita kepada anak-anak. Baik, terima kasih Pendeta Manembu dan Ibu. Sahabat Kapas, puji Tuhan sejauh ini kita telah membahas tentang apa itu bahasa kasih orang tua kepada anak, serta akibat negatif bila orang tua Kristen gagal mempraktekkan bahasa kasih kepada anak. Pendeta Gentry dan Ibu, kita akan jeda sejenak. Dan sahabat Kapas, jangan beranjak dulu sebab setelah ini kita akan membahas lebih dalam lagi tentang bahasa kasih orang tua kepada anak. Kami akan kembali sesaat lagi dalam program Kapas. Keluarga Allah pasti akan ke surga. Amin. Tahukah Anda, buah adalah sumber vitamin dan antioksidan alami yang dapat meningkatkan metabolisme tubuh. Sayur memperlancar buang air besar dan dapat menurunkan risiko terkena berbagai penyakit kronis. Selalu mengonsumsi air mineral untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh. Berolahraga dengan teratur dapat membantu kita mengendalikan berat badan. Selalu beristirahat yang cukup agar tubuh tetap sehat dan bugar. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan program live di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Masih bersama kami dalam program Kapas dan kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang bahasa kasih orang tua kepada anak. Baik Pendeta Manembu dan Ibu, kita langsung saja ke pertanyaan. Iya. Kalau tadi sudah dibahas dampak negatif ya, gagalnya orang tua menyampaikan bahasa kasih. Sekarang apa sebenarnya dampak positif, keuntungan, baik bagi si anak maupun bagi orang tua bila kita tepat menggunakan bahasa kasih kepada anak-anak kita? Silakan Pendeta dan Ibu. Komunikasi antara orang tua dan anak itu menjadi lancar. Dan anak itu akan bertumbuh sehat secara jasmani dan rohani. Betul. Dan dia juga bisa menempatkan diri di mana saja dia berada. Baik, ini benefit yang anak boleh terima ya, kalau Iya. orang tua berhasil ya. Iya. Baik, terima kasih. Pendeta? Saya membaca beberapa literatur. Saya dapati ada istilahnya tentang hormon oksitosin. Lebih populer dengan hormon kebahagiaan. Dan masing-masing kita memilikinya. Yeah. Dan itu diproduksi sejak dini ketika orang itu masih bayi. Dan ini akan memberikan satu warna dalam kehidupan seseorang ketika mendapatkan rangsangan-rangsangan seperti yang kita bicarakan tadi. Hormon kebahagiaan ini akan memicu seseorang akan berbuat hal yang positif. Untuk mendapatkan ini, maka haruslah benar-benar bahasa kasih itu dirasakan dari orang lain. Nah, dalam konteks ini kita bicara Dari orang tua. dari orang tua kepada anak. Ini akan memberikan rasa bahagia sehingga anak ini memiliki pengharapan, memiliki masa depan, dan dia akan merasa berterima dalam segala lingkungan yang akan dihadapi. Benar, akan ada tantangan. Tetapi ketika dia dibekali dengan hal-hal yang seperti sudah kita bicarakan tadi, maka dia akan mampu melewati badai-badai kehidupan itu. Betul. Itulah sebabnya pendidikan sejak dini dan stimulus yang perlu kita berikan dalam bentuk bahasa kasih itu bukan dimulaikan ketika dia sudah dewasa. Bahkan seorang pengarang rohani dalam bukunya Membina Anak Bahagia mengatakan bahwa itu harus dimulaikan ketika bayi itu masih ada dalam kandungan. Dibelai-belai atau diperdengarkan dengan lagu-lagu yang dalam tanda petik yang membangun karakter, itu akan berdampak besar. Sehingga masa depannya dapat kita pastikan dia memiliki kekuatan untuk menghadapi segala tantangan yang ada di atas dunia ini. Dan ini tujuan kita. Itu dampak positif yang
akan kita dapatkan Baik. ketika kita benar-benar melaksanakan bahasa kasih atau mengejawantakan bahasa kasih itu kepada anak-anak kita. Baik, terima kasih Pendeta. Saya mau tanya sedikit personal ya Pendeta ya. Iya. Menurut Ibu bagaimana dengan sosok pendeta di dalam mengkomunikasikan kasih kepada anak-anak selama ini? Apakah pendeta ini orang yang perhatian kepada anak-anak, suka membelai anak-anak, suka berbicara bahasa kasih dari hati ke hati? Kalau pengalaman kami bahwa pendeta dia lebih memperhatikan anak-anak sejak bayi, sejak kecil. Sampai dia anak-anak sudah tumbuh dewasa, dia sangat memperhatikan. Dan dia juga pintar merawat anak-anak. Pintar merawat. Jadi dia berikan kasih mandi, kasih makan. Itu perhatian yang pendeta berikan kepada anak-anak. Jadi anak-anak sangat mengasihi. Jadi sangat orang tua. Bersahabat ya, punya hubungan yang dekat dengan anak-anak sampai mereka sudah besar ya. Iya. Ibu ya. Baik, puji Tuhan. Mungkin pendeta ada satu yang beliau lupa. Tapi ini kesaksian pribadi, bukan membanggakan diri. Ya. Ketika anak-anak ini keluar dari rumah sakit, biasa dia kurang lebih 5-7 hari baru pusatnya jatuh. Ya. Dan istri saya takut. Saya yang mandikan sejak dari bayi, saya yang ganti obatnya, betadinnya yang, dan itu saya rasakan dampaknya pada saya. Saya jauh dari sempurna. Saya masih banyak kelemahan. Tapi paling tidak, saya coba mendekati anak-anak dengan, karena bayi kan kita tidak bisa ngomong I love you. Ya. Tapi itu mulai dari sentuhan, kemudian dia berkembang waktu dia mulai mengerti, dan kita bisa ada bahasa yang bisa kita gunakan. Nah, kita gunakan seperti ini barangkali. Mungkin beliau terlalu memuji saya, tapi itu pengalaman saya pribadi. Padahal saya belajar dari dia. Karena kan ini ibu adalah orang yang touch pertama kali dengan bayi. Betul. Saya tinggal melihat bagian apa yang dia mau buat. Ikut-ikut saja. Tapi yang penting ketika mereka sudah dewasa, pendeta, apa masih ada intens kontak, komunikasi dengan bahasa kasih? Iya, pendeta. Anak saya yang bungsu sekarang ada di luar, bekerja di luar. Tapi memang bukan tiap hari. Seperti yang kita bicarakan, bukan berapa lama kita berhubungan, tapi kualitas time berhubungan. Kita harus telepon. Say I love you. Dan dengan mimik yang betul-betul dan intens, kita tetap perhatikan ada di mana, apa kabar. Kenapa sudah 3 hari tidak ada kabar? Sibuk begini. Dengan attention yang kita kasih itu, dia merasa betul-betul orang tua saya tetap perhatikan care. Ya. Itu berangkat. Minta maaf. Ada tambahan dari Ibu? Silakan. Bisa. Kami mempunyai seorang anak laki-laki. Biasanya kalau anak laki-laki itu biasa suka keluar malam. Ya. Jadi sebagai bapak di dalam keluarga selalu mencek anak itu ada di mana, pulang jam berapa. Jadi itu selalu yang diingatkan kepada anak. Jadi dia selalu memberitahukan kabar. Kita mau pulang jam sekian, umpamanya jam 10. Jadi kita sudah di rumah itu pas jam 10 sudah ada. Jadi ada komunikasi yang intens ya dengan anak-anak. Baik. Ada satu lagi, pendeta. Ini rahasia Alkitab yang sering saya praktekkan. Ya. Amsal 22 ayat 6. Saya mau menekankan tentang pendidikan sejak dini. Kenapa? Karena kalau kita melaksanakannya itu sejak dini, maka selanjutnya kita tidak akan terbebani dengan hal, karena kita sudah protect mereka dari kecil. Amsal 22 ayat 6. Didiklah orang muda pada jalan yang patut pada masa mudanya. Dalam tanda petik ini, muda ini sejak dini maksud saya. Nanti ketika besar, mereka tidak akan lari dari jalan itu. Amin. Itulah sebabnya mengajar dalam bahasa kasih itu harus benar-benar keluar dari lubuk hati dengan sebuah, saya mau tanda ini, kata tulus. Kita mesti tulus, tidak ada kemunafikan di sini. Bukan mendapat pujian dari orang lain atau nanti keluarga ini hebat ya, bukan itu maksudnya. Yang kita mau agar benar-benar keluarga ini akan seperti apa yang Allah rencanakan, karena mereka nanti akan membentuk keluarga yang baru dan selanjutnya akan terus seperti itu, pendeta. Jadi saya mau tekankan tentang pendidikan sejak dini. Hal-hal yang positif itu akan muncul.
Baik, terima kasih Pendeta. Nah, sekarang faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi bahasa kasih orang tua kepada anak? Iya. Mau jawab silakan. Ya, Ibu dulu mungkin silakan. Tentunya dari diri kita sendiri atau sebagai orang tua. Anak-anak juga mereka melihat contoh dari orang tua, baik itu kata-kata yang kita bicarakan setiap hari dan juga memberikan perhatian yang banyak kepada mereka. Walaupun kita sesibuk apapun di dalam pekerjaan kita, tetap kita harus mempunyai waktu dengan anak-anak kita. Baik, jadi faktor dari orang tua itu sendiri ya, Iya. memberikan contoh kepada anak-anak dalam praktek kehidupan. Mungkin ada yang ingin ditambahkan, Pendeta? Iya, terima kasih Pendeta Widodo. Ini menarik. Dari apa evaluasi saya yang saya lihat sendiri, saya tidak melihat apa yang terjadi di tengah-tengah keluarga saya adalah faktor-faktor itu ada dua. Faktor eksternal dan internal. Kita bicara faktor eksternal. Kita tidak akan menjaga anak-anak kita yang sudah dewasa itu 1 kali 24 jam. Ingat, pengaruh eksternal itu sangat besar. Ya. Untuk mendidik seorang anak itu jadi baik, ini pepatah orang Jepang. Mendidik seorang anak itu jadi baik perlu diulang 7 kali. Tapi untuk menjadi jahat, perlu diajar anak itu bisa jadi jahat. Kenapa? Karena faktor lingkungan ini, eksternal. Tapi kalau kita sudah bentengi anak-anak kita, sejak dini, saya bicara tentang pengaruh di dalam ini. Faktor yang di dalam. Itu komponen rumah tangga itu harus kuat. Jadi, buat saya, tingkat kedewasaan rohani keluarga itu yang harus utama. Ini faktor yang penting. Jadi, ketika kita memiliki kerohanian yang kuat, maka kita bisa mempengaruhi kerohanian orang lain, termasuk anak-anak kita. Lalu faktor yang berikut yang saya bisa sampaikan adalah kematangan emosi. Kematangan emosi ini akan kita dapatkan bukan secara instan, tapi itu berproses. Berproses dan jangan pernah jemu. Kemudian yang akan menentukan nanti adalah persiapan pernikahan. Karena kita sedang mempersiapkan generasi baru. Saya selalu mengambil contoh keluarga saya. Waktu kita sepakat untuk membentuk keluarga ini, siap. Senang, susah, siap. Dan kita sudah berencana nanti kalau anak-anak kita lahir berkat Tuhan, kita dapatkan anak-anak, apa yang harus kita siapkan untuk anak-anak ini. Jadi hal-hal seperti ini. Jadi faktor-faktor ini akan membentuk anak itu dalam kehidupan sehari-hari. Yang pasti bahwa kita fokus dulu. Siapkan bahasa kasih terbaik untuk generasi selanjutnya. Barangkali itu Pendeta yang boleh dapat kami sampaikan. Bagaimana dengan faktor pendidikan? Apakah ini juga mempengaruhi, Pendeta? Pendidikan orang tua maksudnya. Iya. Itu tidak bisa disangkal. Tetapi pendidikan yang terbaik sebenarnya, guru terbaik adalah Tuhan. Betul. Ada banyak contoh dalam Alkitab. Bagaimana orang-orang yang tidak mengecap pendidikan tinggi, makanya saya tempatkan faktor secara formal ya? Iya, secara formal. Basic rohaninya mesti kuat. Basic rohaninya. Dan saya tahu Tuhan akan berikan kita ide-ide yang cemerlang untuk membentuk anak-anak kita. Tapi ingat, di dunia sekarang saya tidak bisa bilang mengabaikan pendidikan itu sangat penting. Ya, betul. Pendidikan itu sangat penting. Dan kalau keluarga-keluarga atau orang-orang mampu mencapai satu tahapan pendidikan yang tertinggi, why not? Tapi kalau itu tidak dibarengi dengan takut akan Tuhan, maka hal-hal yang lain bisa masuk. Betul. Bisa masuk. Itulah sebabnya kenapa saya menempatkan faktor kerohanian di atas. Karena itu adalah dasar dari keluarga Kristen mau ke surga. Baik, puji Tuhan, Pendeta. Jadi kalau pendidikan tanpa dibarengi dengan kematangan emosional, rohani, maka sia-sia ya pendidikan atau pengetahuan yang kita dapatkan lewat
bangku formal pendidikan. Nah, kemudian pendeta, mengapa tadi sempat Ibu katakan ya di awal bahwa ini penting karena ada banyak orang tua yang gagal juga ya di dalam mempraktekkan bahasa kasih. Kira-kira apa alasan banyak orang tua Kristen gagal mempraktekkan bahasa kasih? Silakan pendeta. Supaya ini boleh menjadi edukasi bagi yang belum mempraktekkan. Iya, berharap kita semua tidak ada yang gagal. Ya. Tapi mengapa beberapa contoh kenapa gagal? Saya mencatat ada beberapa hal. Yang pertama, karena kita merasa kita sudah cukup dan tidak mau belajar. Padahal belajar itu tidak mengenal usia. Ya. Pertama itu, tidak mau belajar dan tidak mau menerima. Ketika kita membuatkan seling pranikah untuk orang-orang yang nanti akan berkeluarga, maka hal ini harus kita sampaikan terlebih dahulu. Bahwa belajar itu, sekolah rumah tangga itu tidak akan pernah tamat. Itu akan terus berkesinambungan sampai Tuhan datang atau sampai maut memisahkan kita. Karena tidak akan ada yang sempurna. Tapi paling tidak, niat baik untuk mencapai sesuatu yang terbaik yang bisa kita capai akan diberkati oleh Tuhan. Dan gunakan mata untuk melihat yang baik. Gunakan telinga untuk mendengar hal yang baik. Dan gunakan segala sesuatu yang Tuhan berikan bagi kita untuk hal yang positif. Supaya kita tidak gagal. Itu saja, simpel saja buat saya. Baik. Supaya kita tidak gagal. Baik, terima kasih. Artinya punya kerinduan untuk terus belajar dan bertumbuh ya, pendeta. Dan ini penting bagi orang-orang tua Kristen yang bergabung dengan kita di dalam program Kapas. Puji Tuhan, terima kasih Pendeta Jentri Manembu dan Ibu untuk informasi yang sangat penting yang sudah dibagikan khususnya di segmen 2, sehubungan dengan bahasa kasih orang tua kepada anak. Sahabat Kapas, kami akan kembali setelah jeda yang berikut, tetap bersama kami dalam program Kapas. Baik, masih bersama kami dalam program Kapas dan tidak terasa kita sudah berada di segmen terakhir dari diskusi kita. Kita langsung saja ke pertanyaan, Pendeta dan Ibu, bolehkah langsung dibagikan tips agar para orang tua Kristen bisa mempraktekkan bahasa kasih yang tepat di dalam mendidik dan membesarkan anak-anak mereka? Baik dari pengalaman Pendeta dan Ibu maupun ada research mungkin yang dari luar supaya boleh memperkaya pengetahuan dan ide orang tua Kristen supaya boleh menggunakan bahasa kasih yang tepat. Silakan. Kalau kami sebagai orang tua, tentunya kalau mendidik sendiri pasti kita tidak bisa. Tapi itu karena doa, pertolongan dari Tuhan, sehingga Tuhan berikan kita hikmat, kita dapat mendidik anak-anak kita. Baik. Jadi yang pertama adalah hubungan vertikal ya, dengan Tuhan ya. Ya, Pendeta mungkin? Iya. Unsur yang pertama, saya boleh berbagi tips. Unsur yang pertama yang saya anggap penting adalah kita harus jujur kepada diri sendiri dan kepada orang lain dalam topik bahasan ini kepada anak-anak. Ketika kita tidak jujur, maka itulah kegagalan kita pertama. Kenapa harus jujur? Pertama, kita jujur bahwa kita tidak mampu sebenarnya. Satu-satunya apa yang beliau katakan, istri saya katakan, satu-satunya kekuatan kita hanya dari Tuhan. Betul. Makanya kita mesti jujur bahwa kita bisa sanggup itu karena Tuhan. Kedua, bahwa kita harus jujur bahwa lingkungan ini sangat mempengaruhi. Dan ketika kita melihat bahwa lingkungan ini sangat mempengaruhi tentang tumbuh kembangnya anak-anak kita, maka kita mesti mengantisipasinya. Apa itu? Ajarkanlah mereka sejak dini, apa yang saya katakan tadi, hal-hal rohani. Lebih dulu itu. Kalau kita kuat dalam kerohanian, maka selanjutnya akan membentuk cara berpikir kita menghadapi tantangan-tantangan yang ada di atas dunia. Apa guna kita memperoleh seisi dunia ini?
tapi akhirnya kita kehilangan nyawa. Berbicara tentang acara ini, Kapas dalam konteks keluarga Allah pasti ke surga. Maka mari kita jujur. Kalau kita punya kesadaran bahwa kita kurang, itu kita akan merasa bahwa kita butuh intervensi surga. Itu dulu. Dan kalau kita sudah sadar itu, kita akan lebih berserah kepada Tuhan. Hal yang lain yang boleh saya sampaikan adalah, tips yang lain adalah, jangan pernah jemu untuk belajar hal yang baru. Jangan menganggap bahwa cukup. Saya kan tamat dari ini. Iya. Ketika kita berpikir seperti itu, disitulah kegagalan kita. Jadi mari kita temukan ide-ide baru, belajar lebih banyak membaca, lebih banyak berserah, dan yang paling utama, mari kita belajar firman Tuhan. Karena dalam firman Tuhan, dalam Alkitab, ada begitu banyak tips yang tidak pernah kita pikirkan, yang Tuhan sudah sediakan sarana ini untuk kita ke surga. Barangkali itu, Pendeta. Baik, puji Tuhan, Pendeta dan Ibu. Nah, sekarang Pendeta sudah singgung tadi ya, ada banyak nasihat dari firman Tuhan. Iya. Kira-kira apa yang Alkitab dan pena inspirasi katakan sehubungan dengan bahasa kasih orang tua kepada anak? Oh iya, saya mau minta istri saya tolong baca ini dalam 1 Korintus 13 ayatnya yang keempat sampai 7. Boleh minta tolong, Mama? 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, dan ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpang kesalahan orang lain. Dan ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Amin. Itu barangkali satu motivasi buat saya, dan saya percaya ini juga jadi motivasi bagi sahabat Kapas di mana saja berada. Ya. Bahwa bahasa kasih itu yang Alkitab rindukan adalah standarnya adalah seperti apa yang sudah dituliskan oleh Rasul Paulus. Ada catatan singkat yang saya ambil dari pena inspirasi dalam buku Mendidik Anak Bertanggung Jawab halaman 69 paragraf ketiga dan selanjutnya. Untuk sahabat-sahabat Kapas, orang tua harus bertumbuh secara intelektual dan moral. Harus seimbang. Bukan cuma intelektual. Apalah artinya kita memiliki pengetahuan intelektual tapi tidak ada moral. Itu yang akan diduplikasi oleh anak-anak. Lalu selanjutnya dia bilang mereka harus memanfaatkan segala cara mereka demi perbaikan intelektual dan moral mereka. Maksudnya anak-anak ini. Ya. Agar mereka disanggupkan untuk memperbaiki pikiran anak-anak mereka. Dalam tanda petik, maksudnya di sini adalah, kita tadi bicara kalau anak-anak itu baru dilahirkan. Tapi kasihan, yang sudah terlanjur, ada tips bahwa kita bisa mengembalikan mereka lagi dengan usaha orang tua ini. Jadi jangan pernah menyerah, sahabat-sahabat Kapas yang ada di rumah. Ketika kita tidak perlu malu, tidak aib kalau kita, makanya saya bilang mesti jujur tadi. Ya. Ketika ada anak-anak kita yang dalam tanda petik sudah jatuh, mari kita perbaiki. Masih banyak cara dan Tuhan akan berikan itu. Dan kita akan temukan ide-ide baru untuk mengembalikan anak-anak kita yang kemudian kalau sudah mereka terlanjur, itu maksud saya. Kemudian kutipan selanjutnya dia katakan begini, kerjakanlah tugasmu dengan segenap hati dan Allah akan menolong engkau untuk mengadakan
perbaikan. Apa yang saya maksudkan adalah jangan pernah takut, jangan pernah minder, percaya bahwa kalaupun kita menghadapi 1000 masalah, Allah memiliki 1001 cara untuk menghadapi masalah. Amin. Kita tidak perlu khawatir menghadapi hari esok, kecuali kita melupakan bagaimana Tuhan sudah menuntun kita melewati masa-masa sulit di waktu yang lalu. Baik. Di balik awan gelap, matahari kebenaran terus bersinar. Baik, puji Tuhan. Terima kasih pendeta, saya dapat 2 poin. Yang pertama itu bahasa kasih, standarnya ada di dalam 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat 4-7. Dan yang kedua, orang tua harus terus belajar. Jangan pernah ragu untuk belajar dari Tuhan, supaya Tuhan boleh menginspirasi. Dan kita boleh memenangkan kembali bahkan anak-anak yang sudah gagal mungkin di dalam kehidupan mereka. Baik, terima kasih pendeta. Nah, sebagai penutup dari apa yang kita diskusikan bersama pada kesempatan kali ini dalam program Kapas, kira-kira apa kesimpulannya? Dan kemudian bolehkah ini menjadi sekaligus closing statement dari diskusi kita pada kesempatan kali ini? Saya mulai dari Ibu Manembu dulu, kemudian pendeta untuk kesimpulan dan closing statement. Kesimpulan kami yaitu anak-anak itu membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari orang tua. Jadi mereka memang sangat membutuhkan itu. Jadi kita sebagai orang tua harus jeli untuk melihat anak-anak kita. Baik. Terima kasih. Pendeta? Bahasa kasih itu adalah bahasa yang universal. Bahkan Allah sendiri melembagakan di dalam kehidupan kita. Saya ingin kutip satu ayat dalam 1 Korintus 13 ayat 13. Izinkan saya membacanya. Silakan. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Amin. Untuk kasih ini, Allah rela menyerahkan anaknya. Menebus kita manusia. Allah mau agar bahasa kasih, tabiat Allah yang kasih itu adalah mau berkorban. Buat orang yang tidak layak menerimanya. Ya. Allah mau agar bahasa kasih ini juga dimiliki oleh keluarga-keluarga Kristen. Apa yang saya maksudkan ini adalah kasih itu adalah sebuah pengorbanan. Kita bisa mengorbankan segala-galanya untuk memenangkan keluarga kita, anak-anak kita, dan generasi kita selanjutnya untuk kita bawa pulang dalam kerajaan surga. Amin. Baik, puji Tuhan. Kita sudah mendengarkan penjelasan yang begitu menarik, bermanfaat, dan kami percaya sudah membekali pendeta, sahabat-sahabat Kapas yang bergabung dengan program Kapas pada kesempatan kali ini, sehubungan dengan bahasa kasih orang tua kepada anak. Dan untuk mengakhiri diskusi kita, bolehkah pendeta Jendri Manembu mendoakan kita sekalian, sekaligus juga mendoakan sahabat Kapas. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami memuji, membesarkan, memuliakan nama-Mu. Amin. Oleh karena kemurahan, kasih setiamu tidak pernah tinggalkan kami. Kami menyadari sungguh siapa kami di hadapan Tuhan. Kami manusia penuh kelemahan, kekurangan. Kami sering melakukan hal yang bertentangan dengan kehendak-Mu. Ya. Itulah sebabnya kami mohon ampuni kami Tuhan, agar kami layak. Terima kasih kesempatan indah boleh berada dalam acara yang suci dan kudus ini. Kami boleh berbagi cerita dan pengalaman, mendengarkan suara Tuhan untuk mengatur keluarga kami. Benar-benar kami menduplikasi kehidupan Tuhan yang adalah kasih. Mau berkorban untuk menyelamatkan kami. Dan Tuhan sendiri yang telah membentuk keluarga sejak dari Taman Eden dengan tujuan-tujuan suci. Mengikatnya dengan kasih yang tulus. Itulah sebabnya Tuhan, hamba berdoa kiranya setiap saat sebagai orang tua, kami akan terus
berbicara tentang bahasa kasih kepada anak-anak kami, kepada generasi kami selanjutnya, dengan tulus dan jujur untuk memenangkan hati mereka untuk selalu diarahkan ke dalam kerajaan surga. Kami tahu bahwa setan berusaha menggagalkan keluarga kami, anak-anak kami. Tapi Tuhan, tambahkan kami ide-ide cemerlang sesuai dengan firman-Mu untuk menjaga, mendidik anak-anak. Mampukan kami dengan bahasa apa saja untuk menyampaikan kepada anak-anak kami bahwa Allah mengasihi mereka. Kami orang tua mengasihi mereka agar mereka terhindar dari segala sesuatu hal yang negatif yang selalu mengancam kehidupan anak-anak kami. Tuhan kiranya memberkati sahabat Kapas di mana saja mereka berada. Tuhan, ada pergumulan-pergumulan mereka. Engkaulah solusi terbaik. Biarlah hidup kami akan terus dipasrahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Diberkati tim Cornelius Media yang selalu memberikan informasi terbaik. Berkati hamba Tuhan Pendeta Widodo dan keluarga ketika mereka merancang dan mengatur acara ini. Biarlah acara Kapas ini akan menjadi berkat bagi kami semua. Menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan adalah doa kami di dalam nama Yesus Kristus yang sudah kami terima sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Amin. Sekali lagi terima kasih Pendeta Jeffrey Sama-sama, Manembu dan Pendeta Ibu Paula Widodo. Manembu Ringkuangan yang sudah kali ini menjadi narasumber yang menginspirasi kita semua, khususnya sahabat-sahabat Kapas yang menyaksikan program Amin. kita. Doa kami kiranya Tuhan akan selalu menyertai dan memberkati pendeta dan ibu bersama dengan anak-anak dan keluarga besar untuk sukses dalam pelayanan dan selalu berbahagia di dunia ini sampai kita nantinya akan bertemu dalam kerajaan amin. surga. Amin. Dengan demikian berakhirlah sudah kebersamaan kita, dan kalau sahabat Kapas merasa diberkati, jangan lupa subscribe, like, dan share channel YouTube Cornelius Media, dan jangan lupa bergabung kembali dengan kami dalam program yang sama pada episode selanjutnya. Terima kasih juga atas kesetiaan Anda bergabung dengan kami, Cornelius Media. Jangan lupa untuk terus ikuti program menarik lain dari Cornelius Media yang pastinya akan memberkati Anda. Menjadi sahabat Kapas, kita belajar bersama, kita bertumbuh bersama, bahagia bersama, dan kita bersiap ke surga bersama. Sebab keluarga Allah pasti akan ke surga. Saya Pendeta Widodo Purwanto, bersama narasumber kita, keluarga Pendeta Manembu Ringkuangan. Sampai jumpa lagi dan salam Kapas.